the hunt and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not. Don't forget to subscribe and push the notification bell for you not to miss our upcoming updates. Now let's get started. Bab 2621. Kita juga tetap di sini, kita tidak akan kemana-mana. Caleb mendengus dan mengambil keputusan. Apa? Tidak mungkin. Jayden sama-sama terkejutnya. Kenapa tidak? Yang lain juga tetap tinggal, jadi kenapa kita tidak bisa? Tanya Caleb tidak senang. Tapi Tuan Gusnadi sudah mengatakan bahwa dia tidak akan kembali dalam waktu dekat. Tidak ada gunanya bagi kita untuk menunggu di sini. Lagi pula dia hanyalah wakil presiden dan bukan presiden. Kenapa kita semua harus menunggu di sini hanya untuk wakil presiden? Tanyanya Jayden dengan enggan. Dia sudah mengetahui bahwa Iwan kemungkinan besar berada di tahap puncak Yang Muna dan tidak berani meremehkannya. Jika Iwan sendiri yang mengunjungi wilayah barat, dia tidak keberatan menunggu di sini. Namun Hu hanyalah wakil presiden. Sudah cukup buruk mereka datang tanpa bayaran, jadi Jayden tidak mungkin menerimanya untuk menunggu di sini untuk seseorang dengan status rendahan. Dasar bodoh, diam. Ekspresi Caleb menjadi gelap dan meraung ke arah Jayden. Dia tahu bahwa Hu hanyalah wakil presiden dan bukan ketua, namun itu justru Iwan yang dia takuti. Saat ini kesepakatan dengan grup Bio Farma sepenuhnya berada di bawah kendali Hu, dan semua keluarga lainnya tinggal menunggu dia bekerja sama dengan grup Bio Farma. Tanpa pilihan lain, Caleb hanya bisa menunggu di samping mereka. Namun Jayden tidak menganggap serius Hu dan bahkan mengejeknya di depan orang lain. Hal ini dapat menempatkan keluarga Morrison dalam situasi yang sulit karena Hu tidak akan pernah setuju untuk bekerja sama dengan mereka jika apa yang dikatakan Jayden disampaikan kepadanya. Jayden tidak berani membantah dan terdiam. Kamu benar-benar mengecewakan. Ekspresi Caleb mereda, tetapi ada ekspresi yang berbeda. Ada kekecewaan di matanya. Karena bakat Jayden melebihi Josiah, Caleb dan para tetua menaruh harapan besar pada Jayden awalnya. Bahkan ada kalanya dia mempertimbangkan untuk melatih Jayden sebagai penggantinya. Namun setelah kejadian tersebut, Caleb menyadari bahwa Jayden ceroboh dan tidak bisa dibandingkan dengan Hugo ataupun Josiah dalam hal daya tanggap. Merasa kecewa, dia menyadari bahwa dia mungkin perlu mempertimbangkan kembali siapa yang akan menggantikannya. Sayang sekali, akan sangat bagus jika keluarga Morrison pergi. Melihat Caleb dan yang lainnya berniat melakukan tinggal di sana, mereka semua sedikit kecewa. Mereka lebih memilih Caleb mengikuti saran Jayden dan pergi. Begitu mereka pergi, yang lain akan memiliki peluang lebih besar untuk meyakinkan Iwan agar bekerja sama dengan mereka. Sayangnya, Caleb tidak sebodoh Jayden dan tidak menuruti nasihatnya. Sayang sekali. Tapi tidak banyak yang bisa mereka lakukan. Adapun kata-kata menghina yang diucapkan Jayden tentang Hu, Caleb menghentikannya tepat waktu sehingga orang lain hanya merasa bahwa Jayden adalah orang yang ceroboh dan tidak terlalu memikirkannya. Dengan itu, Caleb dan Hugo terdiam dan menunggu Iwan kembali. Bab 2622. Di tempat parkir hotel, sebuah mobil hitam masuk dan berhenti. Kemudian seorang lelaki tua berusia 60 bersama dua lelaki parubaya keluar dari mobil. Mereka semua adalah praktisi bela diri yang bekerja sama dengan bos barat. Berbeda dengan bos selatan, wilayah barat memiliki banyak tumbuhan langka dan praktisi bela diri di sini umumnya lebih kuat daripada wilayah selatan. 6 penjaga yang bekerja untuk bos barat semuanya jauh lebih kuat yang mereka berada di tahap Yang Muna. Meskipun orang tua itu, Diego, berperingkat rendah di antara 6 penjaga, dia juga sudah mencapai tahap awal Yang Muna. Dua pria lainnya adalah Milo dan Enzo, dua praktisi bela diri di tahap semi Yang Muna yang dilatih sendiri oleh bos barat. Setelah pertarungan antara Felton dan Iwan, Felton terluka parah dan dia tidak bisa menerimanya. Oleh karena itu, dia meminta bos barat mengirimkan praktisi bela diri yang cakap untuk menangani Iwan dan mencuri grup Bio Farma darinya. Ketiga orang ini berada di sini untuk menangkap Iwan di bawah perintah bos barat. Pak, saya sudah menyuruh anak buah saya untuk memeriksanya dan anak yang bernama Hu itu menginap di hotel ini, kata Milo. Tentu, aku tidak tahu apa yang dipikirkan bos barat kenapa dia mengirim kita bertiga untuk berurusan dengan bocah nakal. Dia berlebihan soal anak ini. Diego mengerutkan kening dan berkata dengan nada menghina.
Meskipun dia tidak mengetahui sejauh mana kekuatan Iwan, dia sudah belajar dari Bos Barat bahwa Iwan hanyalah seorang pemuda, mengingat usianya tidak mungkin dia bisa sekuat itu. Bos Barat mengirimkan seorang praktisi bela diri di tahap yang muna dan 2 praktisi lainnya di tahap semi yang muna untuk menangani Iwan. Tampaknya itu berlebihan. Ya, itu hanya anak nakal, dia bukan siapa-siapa. Pak, Anda dan Enzo tidak perlu melakukan apapun. Aku bisa menghadapinya sendirian, Milo berkata dengan nada menghina. Sebagai seorang praktisi bela diri di tahap semi yang muna, dia tidak berpikir bahwa Iwan memiliki kemampuan untuk mengalahkannya. Dia sendiri sudah cukup dan 2 lainnya hanya bisa menonton. Baiklah, mari kita lihat apa yang terjadi. Bagaimanapun, mari kita tangkap dia dan serahkan dia kepada Bos Barat. Dia memberitahuku bahwa anak ini berguna bagi kita. Jadi kita harus menangkapnya hidup-hidup. Diego berbicara dengan kepercayaan diri. Ya Pak, kata Milo dan Enzo. Ketiganya meninggalkan tempat parkir dan berjalan memasuki hotel sebelum menuju lift untuk menuju ke lantai tempat kamar Iwan berada. Namun begitu mereka melangkah keluar dari lift, mereka semua tercengang melihat pemandangan sebelum mereka. Bab 2623. Apa yang sedang terjadi? Diego, Milo, Enzo semua kaget melihat semua orang berkumpul di luar kamar Iwan. Ketika mereka melihat lebih dekat, mereka benar-benar terguncang. Bukankah itu kepala keluarga Radburnes? Kenapa dia ada di sini? Diego mengucek matanya tidak percaya. Sebagai salah satu penjaga Bos Barat, Diego melihat banyak hal di masa lalu. Dan dia mengenali salah satu orang-orang sebagai kepala keluarga Radburnes. Keluarga berpengaruh lainnya dan tidak mengerti mengapa sosok sekuat itu muncul di sini. Sepertinya tetua Radburnes sedang mengantri dan bahkan berdiri di belakang antrian. Ini sangat tidak nyata sehingga dia terguncang. Tuan, ini bukan hanya kepala keluarga Radburnes, kepala keluarga Faun, Cade, dan keluarga Douglas juga ada di sini. Mereka semua ada di sini. Perasaan Milo melebar ketika dia langsung menyadari bahwa orang-orang di hadapannya semua adalah pemimpin atau tetua dari kalangan keluarga berpengaruh. Dan mereka merasa terkejut. Dia tidak mengerti mengapa orang-orang ada di sini. Tuan, lihat, bahkan kepala keluarga yang paling berkuasa, Caleb Morrison, juga ada di sini. Enzo menunjuk ke arah Caleb dan membeku di tempatnya. Sebagai kepala keluarga Morrison, status Caleb bahkan lebih tinggi dibandingkan dengan Bos Barat, yang membuat mereka bingung. Caleb dan tetua Douglas bersama yang lainnya semuanya menunggu di sini dengan hormat. Ini sangat tidak nyata sehingga mereka tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Apa yang terjadi? Siapa mereka tunggu? Siapa yang mereka tunggu? Siapa yang berhak membiarkan orang-orang ini menunggu mereka? Diego pulih dari keterkejutan awal dan berjuang untuk mendapatkan kembali ketenangan miliknya. Meskipun dia tidak tahu siapa yang mereka tunggu, dia tahu bahwa tidak ada orang, termasuk orang Barat, yang bisa membuat Caleb dan tetua keluarga Douglas menunggu. Oleh karena itu, dia tidak tahu siapa yang mereka tunggu. Tuan, bisakah mereka menunggu Tuan Hugus Nadi? Enzo bertanya. Mereka bertiga datang untuk berurusan dengan Iwan dan mengetahui sebelumnya bahwa kamar Hu di depan. Karena semua orang ini begitu menunggu di luar kamar Hu, sepertinya mereka sedang menunggu Hu. Bab 2624. Apakah semua menunggu Hu? Diego tersadar. Dia tahu bahwa kamar Hu ada di depan dan semua orang ini kemungkinan besar sedang menunggu Hu. Tetap saja dia segera merasa ada sesuatu yang tidak beres. Iwan hanyalah anak muda yang tidak berarti. Jadi tidak ada alasan bagi semua tokoh berpengaruh ini untuk menunggu di luar kamarnya. Tampaknya mustahil. Milo, kamu yakin ini kamar Hu kan? Bisakah kamu salah? Dia curiga dan dia menoleh ke arah Milo. Apakah ada masalah dengan penyelidikannya? Enzo merasakan hal yang sama dan menoleh ke arah Milo dengan bingung. Tidak, Pak. Saya sudah menyelidiki secara detail dan tidak mungkin ada kesalahan. Saya jamin kita sedang memeriksa kamar Hu sekarang, kata Milo yakin. Ya, baik. Baik Diego maupun Enzo tercengang. Mereka tahu bahwa Milo adalah orang yang berhati-hati dan kecil kemungkinannya dia salah. Karena dia yakin ruangan di depan mungkin milik Hu, yang berarti Caleb dan yang lainnya sedang menunggu Hu. Bagaimana mungkin tak satupun dari mereka yang bisa memahami bagaimana seorang anak muda seperti Hu membiarkan semua tokoh kuat menunggu di luar kamarnya. Dan ini benar-benar mengubah cara mereka melihat Hu. Untuk sesaat mereka mempertanyakan semua yang mereka ketahui. Sialan,
Tuan, apa yang harus kita lakukan sekarang? Haruskah kita pergi dan menangkap Hu? Enzo tersentak dan bertanya, wajahnya pun pucat. Bagaimana tepatnya kita akan menangkapnya? Dengan banyaknya orang di sekitar kita, siapapun antara mereka bisa dengan mudah membunuh kita. Mereka akan menjatuhkan kita bahkan sebelum kita bisa mencapai Hu, Diko berkata dengan muram. Ya, Enzo dan Milo terdiam karena mereka tahu bahwa Diko benar. Baik Caleb maupun tetua Dakles adalah kepala keluarga yang berkuasa dan mereka semua berada di tahap menengah yang muna atau tahap akhir yang muna. Caleb bahkan mencapai tahap akhir yang muna yang bahkan lebih kuat daripada bos barat. Dengan banyaknya sosok tangguh yang menunggu di luar ruangan, mereka pasti mempunyai keinginan untuk mati, untuk mencoba dan melakukan apapun pada Hu. Lupakan saja, ada yang tidak beres tentang anak ini. Ayo kembali dan laporkan ini pada bos barat. Dia yang akan menelpon, kata Diego sambil berpikir. Dengan adanya Caleb dan tetua Dakles, dia tidak berani menangkap Hu dan bermaksud merencanakan langkah selanjutnya setelah melaporkan hal ini kepada bos barat. Tentu, Enzo dan Milo sama-sama merasa lega. Semua praktisi bela diri tangguh sebelum mereka membuat mereka merasa terintimidasi. Jadi mereka sangat berharap bisa melarikan diri sebelum sesuatu terjadi. Tidak berani mendekat, mereka segera menelusuri kembali jejaknya dan pergi. Ironisnya, mereka semua berasumsi bahwa Iwan hanyalah seorang pemuda dan tidak ada yang melihatnya sebagai ancaman. Saat mereka pergi, mereka merasa malu dan percaya diri sebelumnya. Bab 2626. Sementara itu di pihak Iwan, dia mengikuti Roman dan keluarga Vex yang memperoleh buah pelangi. Setelah mengucapkan selamat tinggal, dia mengikuti Fletcher dan ke markas organisasi Drakmar. Saat itu dia menerima telepon dari Hugo dan mengetahui bahwa keluarga Morrison telah menyetujui persyaratannya, berniat untuk bekerja sama dengan grup Bio Farma. Iwan datang ke wilayah barat khususnya untuk mendirikan kemitraan dengan keluarga Morrison untuk memperluas pasar grup Bio Farma. Keluarga Morrison yang menyetujui persyaratan tersebut sangat menguntungkannya. Awalnya Iwan ingin segera kembali ke hotel untuk membicarakan persyaratan lebih lanjut dengan Caleb dan yang lainnya. Namun dia sudah setuju untuk pergi ke organisasi Drakmar dan Fletcher sangat tulus ketika dia menyampaikan undangannya. Jadi Iwan tidak bisa menarik kembali kata-katanya. Oleh karena itu, Iwan hanya bisa menyuruh Hugo dan yang lainnya untuk menunggu di rumah dan mereka bisa berdiskusi lebih lanjut ketika dia kembali. Fletcher merasa senang karena dia mengikuti Iwan ke rumah keluarga Vex. Jika tidak, Iwan mungkin akan menyerah untuk pergi ke organisasi Drakmar. Dengan itu, Iwan mengikuti Fletcher, Howard, dan pengawal naga lainnya ke organisasi Drakmar cabang wilayah barat. Di Departemen Keamanan Nasional, Iwan dan yang lainnya menuju ke cabang organisasi Drakmar melalui Departemen Keamanan Nasional. Tunggu sebentar, Howard berhenti. Tuan Gusnadi, ini markas kita di depan dan orang yang tidak ada hubungannya tidak diperbolehkan masuk. Mengapa kamu tidak tinggal di sini dan menunggu Fletcher? Katanya dan mengulurkan tangan untuk menghentikan Iwan. Dia tidak tahu mengapa Fletcher bersikeras membawa Iwan ke sini, tetapi dia tahu bahwa orang biasa tidak diizinkan masuk. Tidak mungkin dia membiarkan orang luar seperti Iwan menerobos masuk. Tidak apa-apa, Howard. Tuan Gusnadi itu istimewa dan bukan orang luar. Dia bisa mengikuti kita saja. Fletcher berkata sambil tersenyum. Apa maksudmu, Fletcher? Kamu tahu peraturan kan? Jika kamu ingin membawa masuk, setidaknya kamu harus memberitahu Tuan Opwood tentang hal ini. Dia tidak bisa masuk kecuali Tuan Opwood bilang begitu. Howard berkata dengan tidak senang. Tidak apa-apa. Howard, aku sudah memberitahumu bahwa Tuan Gusnadi itu spesial. Kita tidak perlu melapor pada Tuan Opwood sebelumnya. Fletcher berhenti dan melirik ke arah Iwan diam-diam bertanya apakah dia bisa memberitahu Howard tentang kebenarannya. Kembali ke gunung dia tidak dapat melakukannya karena keluarga Vex ada di sana. Namun, tidak ada orang luar di sekitarnya saat ini dan dia merasa bisa mengatakan yang sebenarnya kepada Howard. Tetap saja dia perlu meminta persetujuan Iwan sebelum itu. Namun sebelum Iwan sempat melakukan berkata, Howard tiba-tiba berkata, Kamu bodoh, lupakan saja. Jika kamu ingin menerimanya, lakukan sesukamu. Jika ini membuat Tuan Opwood marah, jangan salahkan saya karena tidak memperingatkanmu ya.
Dia merasa bahwa mengajak Iwan selama ini tidak pantas dan mencoba membujuk Fletcher untuk tidak melakukannya berkali-kali. Namun Fletcher menolak untuk mendengarkan dan bersikeras membawa Iwan ke markas organisasi Drakmar. Hal ini membuatnya frustasi, jadi dia memutuskan untuk tidak terlibat dan melangkah masuk tanpa ragu-ragu.